PT Batavia Prosperindo Trans Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2018. Dan rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Cikal. Ya, baik Rudi dan juga pemirsa, saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar di bursa saham kita. Mari kita simak profil singkat dan kinerja sahamnya secara year to date. Ya, kita lihat PT Batavia Prosperindo Trans Tbk dengan kode saham BPTR melakukan IPO pada 9 Juli 2018, berada di papan utama bursa dengan bidang usaha utama bergerak dalam bidang jasa transportasi, berada di sektor infrastructure, utilities, and transportation dengan subsektor transportation. Ya, kita lihat pemegang saham Batavia Prosperindo Trans, di mana mayoritas saham sebesar 74,7% dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo International dan sebanyak 12,19% dimiliki oleh PT Victoria Insurance Tbk, lalu sebesar 1,97% dimiliki oleh Paulus Handido dan 1,34% oleh Rima Rupita dan sebesar 8,52% dimiliki oleh masyarakat. Ya, kita lihat pergerakan harga saham BPTR dimulai pada awal Januari berada di angka Rp92 per lembar saham, kemudian berangsur turun di awal Februari, kemudian Maret, kemudian menemui titik terendahnya pada April akhir ini. Memang pada masa pandemi COVID-19 ini sampai ke Rp71 per lembar saham. Kemudian pada pertengahan Mei ini kembali naik di angka 86 per lembar saham dan kembali turun pada Juni, dan di Juli kembali naik dan pada akhir Juli turun dari Rp80 per lembar saham ke Rp75 per lembar saham. Demikian Rudi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Cikal Multazam, dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Paulus Handido dan juga Ibu Rima Rupita. Pak Paulus, kalau kita melihat pergerakan saham BPTR yang disampaikan sama rekan Cikal, ini memang di awal di Maret April itu banyak memang emiten yang turun ya. Tapi terus kemudian kalau kita melihat kinerja saham BPTR ini kayaknya cukup volatile sampai bulan Juli ini. Gimana Anda melihat? Sebenarnya yang beredar juga nggak terlalu banyak ya hanya sekitar 8% kalau saya tidak salah. Size-nya juga nggak terlalu banyak, jadi ya memang gampang dipengaruhi harganya dengan orang yang minat beli atau jual gitu. Tapi kalau Anda melihat sebetulnya target dari harga saham BPTR sendiri ada nggak sebetulnya sampai akhir tahun, kira-kira sampai berapa? Kita sih lebih konsen di target kinerja kita ya, bukan di harga saham. Dan itu harapannya juga secara fundamental akan dilihat gitu sama pelaku saham kan nantinya. Nah itu gimana? Kalau secara target performance kita sih gini, memang apa yang kita proyeksikan untuk tahun ini, berapa unit yang kita harusnya beli, berapa unit yang kita akan dispose, dalam arti kita jual untuk diganti dengan unit yang lebih mudah, itu memang angka-angkanya meleset. Tapi dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan pembicaraan yang baik dengan customer dan stakeholder yang lain, termasuk bengkel dan dealer yang support bisnis kita, sampai sekarang itu masih on track. Bahkan bisa dibilang kalau earning before tax-nya itu sudah hampir mencapai angka yang ditargetkan untuk tahun 2020 ini. Nah kalau dari segi revenue, sebetulnya target awal sebelum pandemi ini sampai berapa Pak? 180 miliar. 180 miliar. Dengan adanya pandemi ini, kita masih belum merubah pencapaian sampai dengan akhir bulan Juni itu sudah 81 miliar. Belum diubah, artinya ada optimisme yang luar biasa ini. Ya karena itu tadi angkanya sudah berbicara bahwa revenue yang kita targetkan 180 miliar, yang sudah terjadi 81 miliar, berarti ya kira-kira memang setengah tahun kan. Mungkin Bu Rima mau menambahkan? Kalau untuk dari sisi growth unit, memang tahun ini kita nggak setting target yang terlalu tinggi ya. Jadi kita targetin growth sekitar 20-30% di tahun ini. Jadi kalau secara year to date sampai di bulan Juni memang masih agak sedikit jauh dari target ya. Cuman kita masih sesuai dengan tagline-nya mulai di Juli ini seiring dengan perekonomian sudah agak meningkat ya. Jadi kita
alihkan strategi kita. Jadi kita saat ini dari 3 bulan yang lalu kita sudah mulai fokus di backbone kita, yaitu di kendaraan niaga. Oke. Jadi kalau di saat pandemi ini yang terkena impact adalah kendaraan passenger seperti mobil penumpang. Kita alihkan strategi kita switch ke kendaraan niaga. Artinya banyak kontrak-kontrak baru. Baik yang customer existing maupun customer yang baru ya. Jadi kita tembak marketnya yang mereka delivery goods atau kendaraan menggunakan armada kami. Gitu. Itu yang jadi fokus kami dan syukur alhamdulillah respon dari market itu untuk kendaraan niaga sangat luar biasa ya. Jadi karena nggak banyak juga perusahaan rental yang ready stock untuk kendaraan niaga saat ini. Gitu. Ditambah lagi term and condition dan juga support digital teknologi yang kami miliki itu sangat membantu customer kami untuk running bisnis di saat pandemi ini untuk lebih baik lagi. Setelah ada pelonggaran di beberapa wilayah gitu ya, ini juga terlihat adanya peningkatan di penggunaan kendaraan niaga. Iya. Memang sempat awal-awalnya itu agak sedikit kendala ya di bulan-bulan Maret, April, tapi setelah Mei ke sini karena ada pengecualian dari pemerintah ya untuk yang tidak terkena PSBB itu mobil-mobil kendaraan niaga itu sangat membantu customer kami dalam mendeliverykan barang-barang mereka ke titik tujuannya. Baik, Bu Rima, kita jeda sebentar. Pak Paulus, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.